kemungkinan kan si virusnya, si viralnya itu mungkin berkembang atau yang lain hal. Dan menurut aku kayak apa ya, maksudnya hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya jadi bikin takut ya. Apalagi ada isu yang bilang nanti yang pertama kali divaksin tenaga medis atau siapa gitu ya. Tapi ya kita lihat aja lah, aku juga nggak bisa apa. Untuk 2020 ini kan akan berakhir, mungkin ada hal yang belum tercapai nggak hingga saat ini? Hal yang belum tercapai apa ya? Ya mungkin aku di hidup tuh memang orangnya tuh yang ngalir aja ya. Memang menurut aku kayak kalau harapan terus target itu pasti selalu ada gitu. Tapi biasanya aku jalanin dan biasanya tuh apa ya? Aku tuh nggak terlalu banyak kalau misalnya karir ya. Kalau karir tuh aku mungkin nggak terlalu banyak harapan karena aku pengennya setiap karir tuh aku fokus gitu terhadap, misalnya nih aku lagi jadi host di acara musik dangdut, jadi aku fokusin ke situ. Dan jadi kalau misalnya ditanya apa yang belum tercapai ya mungkin banyak lah gitu, karena kan ya kita nggak boleh puas dengan apa yang udah kita peroleh, tapi juga tetap aku bersyukur dengan apa yang udah aku dapat. Planning untuk 2021 udah ada kebayang gitu yang akan dilakukan apa aja? Rencana yang pasti sih udah pasti tetap masih harus terus isi program-program TV, karena dari sejak 2020 ini aja belum berakhir memang udah ada tawaran untuk 2021. Lalu mungkin kondisi saat ini sih ya aku harapin mungkin secepatnya mudah-mudahan kita bisa dapat vaksin segera, karena kan pasti dengan vaksin datang cepet nih, mudah-mudahan kita juga jadi tetap bisa nikmatin banyak hal baru gitu tanpa perlu khawatir. Oke, melihat pergantian tahun ini COVID semakin meningkat nih Mbak Vega, gimana tanggapannya? Iya, makanya aku khawatir ya, terutama suamiku karena memang dia tenaga medis ya, paling nggak karena sering sering banyak ketemu dengan pasien dan sering banyak cerita tentang COVID itu sendiri. Jadi mungkin ya kayak kalau aku sendiri sih sekarang ini contohnya misalnya kayak tahun baru ini yang biasanya mungkin kita bisa pergi, entah itu misalnya cuma ke rumah yang di Bandung atau apa ya, kali ini kita cuma diem aja mungkin di Jakarta. Tapi kan vaksin juga jadi pro kontra nih sekarang nih. Kamu sendiri berani untuk divaksin? Kan saat ini memang kalau yang kemarin, kalau menurut aku ya, kalau yang kemarin itu kan karena kita kan vaksinnya kan dari luar kan, artinya yang pertama kali nemuin vaksin virus ini kan dari negara sana kan, tempat asal si vaksinnya waktu itu dikirim gitu. Jadi kemungkinan kan si virusnya, si viralnya itu mungkin berkembang atau yang lain hal. Dan menurut aku kayak apa ya, maksudnya hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya jadi bikin takut ya. Apalagi ada isu yang bilang nanti yang pertama kali divaksin tenaga medis atau siapa gitu ya. Tapi ya kita lihat aja lah, aku juga nggak bisa berkata banyak ya, karena aku juga kalau nanya ke suamiku juga mungkin suamiku juga lebih kayak ya kita lihat aja lah nanti. Oke, Ada rasa khawatir nggak sih kan suami kadang suka pulang gitu kan? Artinya sering mengingatkannya seperti apa teh? Khawatir, berapa kali kan juga dia pasti nemuin kasus yang COVID ya, apalagi kan memang suamiku kan dokter radiologi, jadi kalau misalnya ronsen pasien untuk kasus orang yang terkena COVID itu khas gitu, itunya hasil ronsennya khas gitu. Biasanya ya dia begitu ada pasien yang udah pasti nih ini salah satu gejala COVID ini, terus biasanya pasiennya dirujuk, nah itu langsung suamiku pasti dia swab. Tapi sejauh ini sebagai seorang istri, jangan apa sih teh yang sering nggak bakalan untuk dilupain, untuk mengingatkan suami gitu? Ya aku ya udah pasti sih, mungkin dia udah lebih paham ya, karena kan pasti kalau kerja juga pakai APD yang lengkap gitu, dan cuci tangan juga sering, swab juga dia mungkin lebih sering gitu. Aku juga punya pekerjaan yang istilahnya ketemu banyak orang yang kita nggak pernah tahu nih dia carrier atau ini bener-bener orang yang pasien yang COVID atau gimana. Jadi yang paling penting sih kalau menurut aku ya itu tadi, yang disiplin tetap 3M protokol kesehatan itu. Lalu juga ya apa ya, kalau aku sih kurangin hal-hal yang nggak penting. Kalau misalnya biasanya dulu seneng banget keluar ke mall, sekarang mungkin dibatasi lah, yang penting-penting aja keluar. Oke. Untuk vitaminnya tuh? Vitamin C udah pasti sih ya. Ya gitu sih, sama vitamin H ya happy ya, harus happy biar imunnya bagus gitu. Berarti untuk pergantian tahun ini hanya di rumah aja sama keluarga atau bagaimana? Iya, hanya di rumah aja. Paling kayak biasa lah, maksudnya bikin pengajian, kayak bersyukur nih 2020 udah dapat apa aja, udah makasih sama Allah karena udah dikasih rezeki yang banyak, keluarga yang bahagia gitu. Dan
dan kayak ngerayu Allah nih mudah-mudahan di 2021 yang bisa yang jadi harapan aku ya mudah-mudahan terwujud gitu hal-hal baik. Artinya nggak menerima job ya untuk nanti pergantian tahun ya Teh? Enggak. Tapi sempat ada tawaran? Enggak. Kayaknya sekarang juga orang khawatir ya kalau bikin event apapun ya. Memang sebenarnya event-event sebelum tawaran ini udah beberapa bulan bahkan beberapa tahun lalu tuh udah ada gitu. Tapi kan ya kita tahu semua akhirnya jadi batal. Tapi karena memang ini kan musibah ya, nggak ada yang mau lah ya. Oke. Terakhir Teh greeting buat tahun baru Teh. Hai, aku Vega Darwanti mau mengucapkan Happy New Year. Semoga apa yang dicita-citakan di tahun 2021 terwujud dan pastinya semoga kita semua sehat dan corona cepat pergi. Happy New Year. Jangan lupa 3M Teh. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir dan juga sabun dan pastinya memakai masker. Thank you. Oke. Selamat teman.